warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davanova Fadilah dari Prodi Teknik Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus Capone Hopewell di Amerika Serikat. Hopewell, Virginia, USA memproklamirkan dirinya sebagai semisal capital of the South, dan disanalah dimulai bencana kimiawi di USA. Pada tahun 1973, di Allied Semisal mensubkontrakkan pembuatan pestisida pada Life Science Product LSP yang dikenal dengan nama Capone. Beberapa saat kemudian dijumpai masalah kesehatan di antaranya karyawannya. Penelitian selanjutnya mengungkapkan bahwa LSP melanggar aturan-aturan kesehatan dan keselamatan kerja yang berlaku. Di samping itu, baik Allied maupun LSP secara ilegal membuang Capone ke sungai James yang bermuaranya di Chesapeake Bay. Capone dikembangkan oleh Allied sekitar tahun 1950-an. Produksinya dikontrakkan pada Hooker semisal antara 1950 sampai 1960. Namun karena pasaran meningkat, Allied juga memproduksi sendiri. Produksi tahunan meningkat dari 36.000 pound pada tahun 1965 menjadi 400 pound pada 1972. Allied produksi Capone di Hopewell tahun 1973. Pembuatan Capone disubkontrakkan pada LSP, sementara Allied tetap menangani polimer. Maret 1974, 2 minggu setelah produksi penuh secara periodik, limbah dari LSP masuk ke sistem penyaluran air buangan dan pengolahan limbah kota. Dalam 2 bulan, limbah ini membunuh bakteri di sistem digester pengolahan limbah. Lumpur dari pengolahan limbah yang belum terolah baik langsung dibuang secara ilegal ke lahan uruk. Dinas Kesehatan setempat kemudian menginvestigasi industri Capone tersebut setelah salah seorang pekerja di antaranya keracunan Capone. Darah yang diambil dari pekerja tersebut menunjukkan kandungan Capone antara 2 sampai 72 ppm. Sedangkan konsentrasi tertinggi yang pernah diamati adalah 5 ppm. Kemudian 31 pekerja yang dirawat di rumah sakit. Sedang pabrik Capone pada tahun 1975 ditutup. Terus yang dijumpai pada pabrik Capone tersebut ternyata lebih buruk dari yang diperkirakan sebelumnya. Dulu Capone menutupi lantai sampai beberapa inch dan memenuhi udara dalam pabrik tersebut. Sebetulnya buruh di sana sudah mengeluh terhadap kondisi ini, tetapi manajemen LSP tidak memperhatikan hal ini. Pencemaran udara juga telah meluas ke sekitar pabrik itu. Agustus 1975, LSP didenda Amerika 16.500 dolar US. Tindakan berikut melibatkan US EPA, yaitu US Environmental Protection Agency. Ternyata LSP telah mengeluarkan effluent Capone sebesar 500 sampai 600 ppb, sedangkan standar yang berlaku adalah 100 ppb. EPA kemudian melakukan sampling air minum, udara, tanaman, dan limbah kota, Hopewell, serta sungai. Lumpur dari pengolahan limbah mengandung Capone 200 sampai 600 ppm. Ikan di dekat sungai James mengandung Capone 0,1 sampai 20 ppm. Sedang sungai James sendiri mengandung Capone 0,1 sampai 4 ppb di beberapa tempat. Ternyata 40% dari total
partikulat adalah kapon. Pemerintah akhirnya memutuskan bahwa pabrik itu untuk dilucuti, tetapi LSP tidak sanggup untuk operasi tersebut. Alia diminta untuk bertanggung jawab operasi detoksifikasi tersebut dengan rencana biaya sebesar 175.000 US dollar. Namun biaya yang ditanggung Aliet untuk operasi tersebut akhirnya menjadi 394 US dollar. Dan biaya yang ditanggung akhirnya membengkak berlipat ganda dengan adanya tuntutan dari orang yang merasa dirugikan, misalnya 120 pedagang ikan yang merasa dirugikan karena mereka memperoleh ikan dari sungai James yang tercemar. Sekian penjelasan soal Capone Hopewell di Amerika Serikat. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.